A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka hadisu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni ananastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Surat Maryam surat Thaha ayat 9-10 niku wau. Wa hal ataka ay qad ataka lan teman-teman wis nekani ing sira Muhammad sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa hadis Musa ceritane Nabi Musa. Apa hadis Musa ceritane Nabi Musa. Idro'a naron, idro'a ing dalem nalikane ningali sapa Musa naron ing geni. Faqala mongko ngucap sapa Musa li ahlihi maring keluargane Musa, ai limroati tegese maring garwane Musa, tegese maring garwane Musa, kusu huna, kusu padha menenga sapa sira kabeh huna ing dalem mengkene panggonan, kamu semua berdiam diri di tempat ini ya. Wadhalika utawi mengkono ya Allah ya Rabbi ya Karim qaulu Musa. Wadhalika utawi mengkono qaulu Musa kusu niku wau iku fi masirihi ing dalem perjalanane, iku fi masirihi ing dalem perjalanane Nabi Musa min Madyana sangking negara Madyan, taliban hale kang nuprih utawa kang nyejo sapa Musa Misra ing negara Mesir. Inni anastu naral la'alli, inni saktenane ingsun Musa iku anastu ningali sapa ingsun, ai absortu tegese ningali sapa ingsun naron ing geni la'alli menawa ingsun iku atikum iku atikum bakal nekake sapa ingsun ing sira kabeh minha saking nar biqabasin kelawan obor, biqabasin kelawan obor ai syu'latin tegese kelawan sak pemurupan fi roksi fatilatin ing dalam pucuke obor utawa oncor, kadang maknane ngoten sumbu fatilah au udin utawa kayu, ing dalam kayu pokoke obor, au ajidu utawa bakal nemu sapa ingsun alan nari ing atase geni hudan ing pituduh ai hadian tegese kang nuduhake, wong kang nuduhake ya duluni kang nuduhake sapa hadian alat tariki ing atase dalan. Wa kana lan ana sapa Musa iku akhtaaha luput sapa Musa ing tarik lidul matil laili krana petenge bengi. Wa qala lan ngucap sapa Musa la'alla ing kalimat la'alla nginggile niku la'alli atikum menawa andai saja, mungkin saja maknane alasane li adamil jazmi krana ora onone mantepe Musa biwafail wa'di kelawan nuhoni ing janji, pun dua ayat mawon. Terus niki sak mangke membahas mengenai ceritanya Nabi Musa. Iya,
Ngomong mrene ra nggo HP siji ne. Nggo HP siji tok. Insyaallah. Pun, terus mangkin iki kita berpindah mengenai pembahasannya Nabi Musa. Perlu kita ketahui bahwa seringkali Allah Ta'ala itu menuturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ceritanya nabi-nabi yang terdahulu itu tidak lain tidak bukan adalah karena di dalam cerita itu untuk memperkuat terhadap keberlangsungan dakwahnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dalam berdakwah ya secara watak manusiawinya kadang kayak merasa sangat keberatan dengan tindak laku kaumnya. Ya walaupun beliau juga sangat bersabar sekali, tapi terkadang sangat bersedih kaumnya kok ora iman-iman, kaumnya kok malah ngilokne, kaumnya kok malah membalas semua dakwah kebaikan kanjeng Nabi dibalas dengan segala tindakan keburukan. Maka dari situ kiranya perlu kanjeng Nabi itu dikuatkan dengan cerita-ceritanya nabi-nabi yang terdahulu. Jadi samalah dengan kita kalau mendengarkan ceritanya orang-orang terdahulu itu akhirnya kita kembali menjadi kayak refresh gitu ya, kayak ikut ngecas, oh ya Allah ternyata ceritanya wong zaman biyen itu ternyata lebih parah tuh daripada kehidupan yang sedang saya alami. Oh ternyata orang zaman dahulu itu lebih banyak bersabar toh, lebih banyak bersyukur toh. Itu fungsinya Allah Ta'ala menceritakan ceritanya nabi-nabi zaman dahulu terhadap kanjeng Nabi, bahwa apa yang dialami kanjeng Nabi berupa disakiti, berupa justru diolok-olok dan seterusnya, itu bukanlah hal yang pertama kali dilakukan cuma kepada kanjeng Nabi saja, tapi nabi-nabi pada zaman dahulu pun bahkan lebih parah. Zaman nabi-nabi zaman terdahulu bahkan ada yang sampai benar-benar sampai dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Itu banyak. Sekarang kita konsen ke tafsirnya riyen. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wa hal ataka hadisu Musa. Dan sungguh benar-benar datang kepadamu ceritanya Nabi Musa. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, "I'lam annahu ta'ala lamma 'addama halal Qur'an wa halal Rasul fi ma kallafa ittaba'a dzalika bima yuqawwi qalba Rasulillahi min dzikri ahwalil anbiya alaihi wassalam taqwiyatan liqalbihi fil iblagh." Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau Daud, tatkala Allah Ta'ala itu menyebutkan betapa agungnya keadaan Al-Quran dan juga betapa agungnya keadaan atau kondisinya seorang Rasul di dalam apa yang Allah Ta'ala taklifkan, Allah Ta'ala bebankan kepadanya, maka Allah Ta'ala itu memberikan atau ngenut mbureni, cara bahasanya di setelahnya Allah Ta'ala menyebutkan sebuah perkara yang bisa membuat hatinya kanjeng Nabi itu menjadi kuat, yaitu napa min dzikri ahwal anbiya alaihi wassalam, yakni menuturkan ceritanya nabi-nabi pada zaman dahulu. Tujuannya napa? Takwiyatan liqalbihi fil iblagh, untuk memperkuat terhadap ceritanya, untuk memperkuat terhadap hatinya kanjeng Nabi di dalam kanjeng Nabi menyampaikan yang namanya dakwah. Kula pun bolak-balik matur bahwa seberat-beratnya ujian yang kita alami, perlu kamu ingat bahwa didawahkan tentang hadis asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal asyaddun nasi bala'an, di antara kalangan para manusia ini yang balaknya atau yang cobaannya sangat berat adalah al-anbiya. Hiling-hilingan. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia di antara kalangan para manusia ini yang cobaannya sangatlah berat itu adalah para nabi. Jadi gue aja ngira oh nabi penak Pak, nabi cedek karo pangeran. Sumal amsal. Kemudian orang yang derajatnya di bawahnya para nabi,
di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Berarti semakin orang itu derajatnya semakin dekat terhadap Allah Ta'ala, semakin ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dia juga sangat berat. Ya, karena cintanya Allah Ta'ala itu tanda kutipnya tidak menye-menye. Tapi semakin seseorang itu dicintai oleh Allah Ta'ala, tapi semakin diuji. Jadi wali tambah dukur derajat wali ini tambah berat Pak ujiannya Pak. Itu sekali lagi untuk mengingatkan kita. Bahkan para nabi pun saja ujiannya sangat berat dan jelas asyadun nasi balaan. Melana nang ini Kanjeng Nabi niku perlu dingendikaken. Perlu tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki didawakan apa sih pentingnya cerita iku apa? Pentingnya cerita iku apa? Wah, maka jawabannya kalau ada orang kon kok ngaji kok isine cerita kan saya kan usum wong senengane ngilokne ngono. Kon ngaji kok senengane cerita. Kudu ngerti dawuh Allah Ta'ala tentang cerita. Tentang cerita itu wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Perlu kamu ketahui bahwa aku Allah akan menceritakan kepadamu wahai Muhammad beberapa cerita-ceritanya rasul-rasul yang terdahulu dengan sebuah cerita yang akan membuat hatimu itu menjadi kuat, hatimu itu menjadi istiqomah, hatimu itu menjadi istilahnya tahan banting. Manusia itu bihi fuad. Cerita itu ya fungsinya ya koyo niku mang untuk menguatkan terhadap hati kita. Kirane awak dhewe iki wis rapate kuat nglakoni urip, iling-ilingen critane wong-wong zaman biyen sing luwih parah. Jangan merasa awak dhewe paling apa bahasane paling ngenes dhewe uripe. Aja kaya ngono, Pak. Niku fungsine. Mulakno wa bada bi Musa alaihi salam li anna al mihnah wal fitnah al hasilah lahu kanat a'dhamah li yusalliya qalbar rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik wa yusabbiruhu ala tahammulil makarih. Dan Allah Ta'ala dalam ayat ini menyebutkan cerita yang pertama kali untuk Kanjeng Nabi, ceritanya Nabi Musa, karena ceritanya Nabi Musa inilah yang dianggap merupakan cerita yang paling tragis, cerita yang paling menyedihkan, cerita yang dianggap yang paling berat. Itu cerita yang dialami oleh Nabi Musa. Niku cerita yang paling abot dhewe teng ngendikaken. Tujuannya napa? Untuk membuat senang hatinya Kanjeng Nabi dan untuk membuat sabar hatinya Kanjeng Nabi untuk tahammulil makarih, untuk menanggung hal-hal yang tidak disukai oleh Kanjeng Nabi. Lho nggih, orang itu pengemban risalah, hamilut dakwah, pengemban risalah, pengemban dakwah itu pasti banyak tidak disukai oleh orang-orang di awal dakwahnya ya pasti. Karena apa? Seseorang itu menentang terhadap apa yang menjadi kebiasaan dan kesenangan di situ. Pasti kowe katene mbubarno wong sing senengane judi, wong sing senengane mendem ora iso. Sing ono bangga kowe disengiti dhisik ya. Itu alasannya tengeriki diceritakan ceritanya Nabi Musa. Pon kita lanjutkan lagi ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan di sini di lafadznya wal ataka hadisu Musa. Lafadznya memang menggunakan lafadz hal. Hal itu maknanya adalah pertanyaan, istifham, apakah. Tapi makna asalnya bukan istifham tapi qad ataka. Yani sungguh telah datang kepadamu ceritanya Nabi Musa. Kenapa kok pakai lafadz istifham padahal maknanya adalah sungguh-sungguh? Cara bahasa Arabis sungguh-sungguh itu qad itu maknanya adalah tahqiq. Napa? Tahqiq. Kenapa kok makna yang dikehendaki itu tahqiq tapi kok bahasanya istifham? Seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sawi tangriku dikatakan istifhamun litashwiki wat takriri fi dhihnisan. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang tujuannya untuk membuat rindu hatinya orang yang sedang diomongi, orang yang mengingatkan, dan untuk menetapkan di dalam hatinya orang yang sedang mengingatkan. Ibarat katanya, umpama aku ngono ya, wis ngekeki dhuwit nang Bagas. Ini kalau saya bahasakan dengan bahasa gas, aku semarin kayak dhuwit nang awakmu lho.
itu dianggap merupakan bahasa yang biasa, penekanannya bu. Tapi lek bahasane pertanyaane aku kayak gini, lah apa awakmu wis mari tak kei duit, tanyanya seperti itu akan lebih menetapkan di dalam hatinya orang sedang. Artinya untuk menetapkan sebuah hal di dalam hati orang yang sedang kita ajak bicara, itu utarakan kepada dia dengan sebuah hal yang dia sendiri yang menjawab, dia sendiri yang mengakui. Itu lebih membuat orang yang sedang kita ajak bicara itu menjadi tanda kutipnya tidak bisa bergerak, tidak bisa lebih mentakrir di dalam hatinya lebih kena. Karena hal ini hal yang sifatnya itu Krungu ora? Aku bilang. Nyapa kok ngingin? Hah? Aku ngingin. Suwen. Saiki. Ngeringi. Wes. Sadaqallahul adzim.